Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bigata Mastiaji dari kelas TI 24C5. Di sini saya akan menjelaskan seputar tayamum. Jadi dalam kitab Safinatun Najah, sebab tayamum itu ada 3. Yang pertama, tidak adanya air. Yang kedua itu karena sakit. Wal ihtiyaju ilal, dan adanya air, tapi air itu hanya untuk cukup untuk minum orang-orang hewan-hewan yang dimuliakan gitu. Dan adapun hewan yang tidak dimuliakan itu ada 6. Yang pertama, tariku sholati, orang yang meninggalkan sholat, wazanil muhsonu, dan orang yang zina muhson, wal murtadu, dan orang yang murtad, wal kafirul harbi, dan kafir harbi. Nah, jadi kafir harbi ini adalah orang-orang kafir yang memerangi orang Islam. Lalu wal kalbul akuru, anjing yang galak. Jadi selain anjing yang tidak galak itu masih dimuliakan. Wal khinziru, dan babi gitu. Lalu syarat tayamum itu ada 10. Ayakuna biturobin, yang pertama menggunakan debu. Lalu yang kedua, wa ayakuna turabu tohiron, dan debunya itu atau tanahnya itu suci. Yang ketiga, wa alla yakuna musta'malan, dan debu atau tanah yang dipakai untuk tayamum itu tidak bekas pakai gitu, jadi masih suci. Wa alla yukhalitahu dakikun wa nahwuhu, dan si debu atau tanahnya tidak tercampur dengan tepung atau sejenisnya. Lalu berikutnya wa'an yaksidahu, dan berniat untuk melakukan tayamum. Lalu ada wa ayyam saha wajhahu wa yadaihi bidorbataini, mengusap wajah dan kedua tangannya dengan 2 kali usapan. Wa ayyuzila an-najasata, dan menghilangkan najis terlebih dahulu. Wa an yajtahida fil kiblati, dan bersungguh-sungguh dalam menghadap kiblat. Nah, untuk syarat ini itu ketika tayamum untuk melaksanakan sebuah sholat. Lalu berikutnya wa ayyakuna tayamumu ba'da dukhulil waqti dan terbukti akan bertayamum ketika sudah masuk waktu sholat. Wa ayatayamama likulli fardin, dan bertayamum untuk 1 kali sholat fardu. Nah, jadi 3 syarat terakhir tadi itu hanya dikhususkan untuk orang-orang yang ingin bertayamum, orang-orang yang ingin sholat tetapi dia tidak bisa berwudu gitu. Lalu fardunya tayamum itu ada 5 khamsatun. Yang pertama, memindahkan debu, aklut turobin, memindahkan debu. Yang kedua itu ada niat. Yang ketiga, masul wajhi, mengusap wajah. Yang keempat, masul yadaini ila mirfaqaini, mengusap kedua tangan sampai kedua siku. Yang kelima itu adalah tertib baina mashataini, di antara 2 usapan. Untuk mengusap tangan itu sebagian ulama juga ada yang berpendapat boleh mengusap tangan dengan ketika tayamum hanya sampai dengan 2 telapak tangan. Tetapi mayoritas ulama rata-rata mengatakan atau berpendapat untuk bertayamum ketika mengusap kedua tangan itu harus sampai siku. Lalu untuk dalilnya sendiri ada dalam surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza kuntum ila sholat, apabila telah datang pada kalian itu sholat, faghsilu, maka basuhlah, wujuhakum, wajahmu, wa aydiyakum, dan kedua tanganmu,
marofiki sampai dengan kedua siku, wamsahu biruusikum, dan basuhlah, wamsahu dan sapulah kepala, sebagian kepala, wa arjulakum ilal ka'bain, dan kedua kaki sampai dengan mata kaki, wa in kuntum junuban fatahharu, dan apabila kamu terbukti adalah orang yang sedang berjunub maka mandilah, wa in kuntum maradha aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid, apabila kamu sedang sakit atau kamu sedang dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air, aula mastumun nisa, atau kamu menyentuh perempuan, falam tajidu, maka jika kamu tidak peroleh air, falam tajidu ma'an, maka apabila kalian atau kamu tidak menyentuh air, tidak menemukan air, fayatamamu so'idan thayyiban, maka bersucilah dengan tayamum, dengan menggunakan debu yang baik gitu. Baik di sini maksudnya suci. Famsahu biwujuhikum, maka usaplah wajah kalian, wa aidiyakum, dan kedua tangan kalian, minhu, dengan debu tadi atau tanah tadi. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum wa la'allakum tashkurun. Sesungguhnya Allah tidak ingin menyulitkanmu, tetapi Dia hendak membersihkanmu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu agar kamu termasuk orang yang bersyukur. Lalu untuk tayamum sendiri, kita dapat menggunakan tanah atau debu yang suci. Untuk tanahnya akan saya ambil bentar. Oke, di sini debunya saya menggunakan tanah ya, bukan debu, karena berhubung rumah saya ini dekat dengan sawah, lalu sudah musim panen, jadi banyak hewan-hewan semacam kumbang itu berkeliaran, jadi takutnya debunya itu menyatu dengan bangkai. Jadi saya menggunakan tanah yang suci. Ini tanahnya. Oke. Yang pertama itu fardunya itu adalah memindahkan debu atau tanah. Oke, kita sentuh dengan kedua telapak tangan gitu. Setelah itu boleh kita tiup atau mungkin kita tepuk seperti ini, dia tidak terlalu tebal. Lalu kita mengusap wajah itu sambil niatnya dalam hati, boleh dengan menggunakan bahasa Arab ataupun bahasa masing-masing, bahasa Indonesia, yang penting kita berniat untuk tayamum gitu. Sudah seperti itu. Lalu tepukan yang kedua kita gunakan untuk mengusap kedua tangan sampai siku. Oh ya, ditipiskan dulu debunya. Cara mengusapnya, kalau saya seperti ini, dari sini saya usap seperti ini, beres sampai sini gitu. Lalu yang kedua kita usap lagi di sini, tangan kiri dengan menggunakan tangan kanan habis itu. Jadi sudah terusap semua. Lalu rukun yang kelima itu adalah tertib antara dua usapan. Jadi muka dulu atau wajah dulu, baru kedua tangan sampai siku. Lalu yang berikutnya itu adalah kita harus yakin bahwa kita sudah melaksanakan tayamum dengan sah gitu, supaya tidak memunculkan keraguan dalam hati. Jadi ketika kita ingin sholat atau mungkin ingin menyentuh Al-Quran dan sebagainya, tetapi kita belum berwudu dan tidak bisa berwudu, maka boleh dengan menggunakan tayamum. Dan tayamum ini harus kita yakini bahwa kita telah sah melakukan tayamum tersebut. Oke. Sekian dari saya, praktek yang saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf.
Oh ya, mohon maaf atas segala semua kesalahan saya, baik dalam pengucapan atau mungkin dalam penjelasan yang kurang jelas atau sebagainya. Mohon dimaafkan karena saya juga dalam masih proses belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.